Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan baginda kita yang tercinta, Nabi Allah ya Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini materi kita yaitu bab 3 tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita membahas tentang materi iman kepada hari akhir, untuk kalian ketahui dan kalian pahami, tujuan atau peta konsep materi iman kepada hari akhir ada 3. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir, memiliki sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, dan selanjutnya memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Meyakini adanya hari akhir. Al-Quran memberikan gambaran terjadinya kiamat kubro. Pada hari itu bumi digoncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat bertahan hidup ketika kiamat kubro terjadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Selanjutnya, seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali dan mulai memasuki alam baru yang kekal, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat, manusia akan mengalami beberapa kejadian, sampai akhirnya ditempatkan di tempat yang sesuai dengan perbuatannya ketika hidup di dunia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di surga. Kemudian, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di neraka. Nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. A. Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Kemudian seluruh manusia yang telah mati berabad-abad lamanya dan telah menjadi tulang belulang atau menjadi tanah sekalipun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan hidup kembali untuk menerima balasan atas semua perbuatannya di dunia. B. Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur di lapangan yang sangat luas, yang disebut Padang Mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Pada hari itu, manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang dia miliki. Orang yang amalnya buruk, bentuknya akan buruk. Matahari akan terasa dekat dan waktu akan terasa lama. Sementara orang yang amalnya baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya akan baik, tidak merasakan panas matahari, dan waktu menunggu sangat terasa singkat. C. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia, mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lain akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Manusia tidak akan luput dari perhitungan. Pada saat itu, manusia tidak dapat berdusta atau berbohong. D. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Bagi orang yang amalnya baik ketika di dunia, balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sementara bagi orang kafir dan orang yang amalnya buruk, balasannya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. E. Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, balasannya adalah surga. Sebaliknya, jika timbangan amal keburukannya lebih berat dari kebaikannya, nerakalah balasannya. Tanda-tanda hari akhir. 1.
kejahatan semakin banyak terjadi, seperti yang kita lihat di media. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kuat keimanannya. Sebagai orang yang beriman, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejahatan. 2. Banyaknya perempuan bertingkah laku seperti halnya laki-laki, dan begitu juga sebaliknya, baik dalam hal berpakaian, tingkah laku, dan ucapannya. 3. Minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Padahal minuman keras diharamkan di dalam Islam. Minuman keras akan membuat peminumnya mabuk sehingga tidak dapat mengontrol perilakunya. Akibatnya, banyak kejahatan yang terjadi sebab pelakunya mabuk. 4. Banyaknya ulama yang meninggal dunia. Sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia semakin sulit mencari orang yang dapat dijadikan tempat bertanya. Akhirnya, orang bodohlah yang diangkat menjadi pemimpin, dan timbulnya jawaban-jawaban yang menyesatkan. 5. Banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Mereka lupa terhadap urusan akhirat. Waktu dan tenaganya dihabiskan untuk mendapatkan keuntungan materi saja, bahkan dengan cara yang tidak jujur. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Setelah seorang muslim meyakini adanya hari akhir, mereka akan meningkatkan ibadahnya, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Begitu juga ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan suka menolong sebagai bekal untuk menghadap kehidupan di akhirat nanti. 2. Mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Setelah seorang muslim meyakini adanya hari kiamat, seorang akan tahu bahwa setiap amal yang dilakukan akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan begitu, mereka akan meningkatkan amal kebajikan yang dilakukan. Mereka akan melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya untuk dipetik hasilnya nanti ketika di akhirat kelak. 3. Mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Setelah meyakini bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia, dan meyakini bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan nantinya, seorang muslim tentunya senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Mereka dengan sekuat tenaga dan pikiran akan selalu menghindari perbuatan jahat, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Thank you.